wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha wala yadhiqa Rasulullahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madar fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madar thumma ridaan Abi Bakrin wa an Umarin wa an Ali wa an Utsman dzil karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha waghfir ilahi likulli muslimina bima yasluhu fil masjidil aqsa wa fil harami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al bijahi man baituhu fi Thaibatin haramun wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah.
kita tujukan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga, serta saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal-amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 112 sebelah kanan, 4 baris dari bawah. Wa khalafahu Syekh Ibnu Hajar. Sebelah kanan halaman 112. Ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini masih penjelasan tentang nabi kita Muhammad. Ayatnya Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila, yang artinya nabi kita Muhammad yang diutus bagi alam karena rahmat dan keutamaan. Nah, pelajaran kita tiap hari, penjelasan dari bait itu, ada sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus ke semua makhluk, jin, manusia, dan malaikat pun termasuk. Itu menurut pendapat Syekh Muhammad Ar-Ramli. Syekh Muhammad Ramli. Ya, Syekh Muhammad Ramli termasuk pada malaikat. Tapi ada yang lain lagi yang kita pelajari sekarang nih. Wa khalafahu Syekh Ibnu Hajarin taba'an li jam'in muhaqqiqin kasubki wa man tabi'ahu faqala innahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ilaihim irsala taklifin lima yaliqu bihi fa inna minhumur raqi'a wasajida ila yaumil qiyamah wa ma kullifa bihil insu tafsilan wa ijmalan faqad kullifa bihil jinnu kadalik wa syamila dzalika ya'juj wa ma'juj. Maksudnya wa khalafahu Syekh Ibnu Hajarin taba'an li jam'in muhaqqiqin kasubki. Berbeda dengan pendapat Syekh Ibnu Hajar, mengikuti pendapat sekelompok ulama ahli hakikat seperti Syekh As-Subki dan yang mengikutinya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk para malaikat secara taklif, yaitu pembebanan pada sesuatu yang patut bagi mereka. Jadi menurut pandangan Syekh Ibnu Hajar, di mana dia mengikuti pada sekelompok ulama ahli hakikat, tasawufnya tinggi gitu, seperti Imam Subki dan pengikut-pengikutnya. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada malaikat irsala taklif,
yaitu diutus kepada malaikat secara taklif, pembebanan. Kalau begitu malaikat juga termasuk mukallaf, orang yang menerima beban hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti manusia ini kan mukallaf kalau sudah balik. Manusia laki batasnya 15 tahun, perempuan 9 tahun. Ini namanya sudah mukallaf, sudah menerima beban hukum dari Allah. Kalau sudah mukallaf, orang itu tidak menjalankan perintah Allah, dosa. Gak sholat, gak puasa, gak haji bagi yang mampu tuh, udah mukallaf, dosa. Soalnya mukallaf. Kalau belum mukallaf, gak dosa. Ada anak laki umurnya baru 10 tahun, tanya, udah sholat? Belum. Enggak mau sholat? Enggak dosa dia. Soalnya belum mukallaf. Kalau sudah mukallaf baru gitu. Itulah mukallaf begitu. Nah, menurut pandangan Syekh Ibnu Hajar yang mengikuti kepada Imam Subki, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada para malaikat secara taklif, yaitu pembebanan pada sesuatu yang patut bagi mereka. Maksudnya patut bagaimana? Malaikat kan tugasnya masing-masing. Ada pencabut nyawa, ada mengatur rezeki dan hujan. Iya, ada catat amal baik, amal buruk. Nah, menurut pendapat ini, dia itu termasuk Nabi Muhammad diutus pada mereka. Sehingga kalau misalnya Israel kan pencabut nyawa, kalau enggak mencabut nyawa, dosa. Atau ini belum sampai waktunya, ajalnya belum sampai, dicabut, dosa juga gitu. Itu mukallaf namanya, mukallaf. Jadi Israel mencabut nyawa itu kan ada catatannya sudah. Bukunya dilihat, si fulan tanggal 10 Januari tahun 2022, jamnya sekian. Belum sampai itu ya nggak dicabut. Atau lebih dari itu ya nggak bisa, berarti dosa gitu. Jadi harus tepat. Itu yang dimaksud irsala taklif, yaitu diutusnya Nabi Muhammad kepada para malaikat secara taklif, yaitu pembebanan gitu tuh. Nah, kita lihat lagi halaman 113. Fa inna minhum ar-raqi'a was-sajida ila yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya di antara para malaikat itu ada yang terus ruku dan sujud sampai hari kiamat. Wa ma kullifa bil insu tafsilan, dan perkara yang demikian dan perkara yang dibebankan atau taklif bagi manusia secara rinci maupun global dibebankan pada jin dan termasuk Ya'juj dan Ma'juj gitu tuh. Itu yang dibebankan kepada manusia. Jadi termasuk dibebankan pula pada jin, begitu juga Ya'juj dan Ma'juj. Nah itu tadi fa inna minhum raqi'a wasajida ila yaumil qiyamah. Di antar malaikat di antar malaikat ada yang sujud terus, ada yang ruku terus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi tugasnya sujud terus, ruku terus gitu. Jadi yang ruku nggak sujud, yang sujud tugasnya sujud nggak ruku juga. Kalau orang Islam manusia ya ada sujudnya, ada rukuknya, sebab sujud dan ruku ada di dalam sholat. Iya kan? Sholli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholat ada berdirinya, ada rukuknya tuh, ada iktidalnya, sudah itu ada sujudnya, lengkap manusia. Jadi tugas manusia lengkap. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada tasyahudnya, begitu kan? Iya. Tapi kalau malaikat yang ditugaskan sujud terus.
Yang ditugaskan ruku terus. Cuma sampai hari kiamat begitu terus. Kuat malaikat, ya itulah ditakdirkan oleh Allah kuat. Nggak makan, enggak, malaikat nggak makan, nggak minum kan? Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak bertempat tinggal, bukan lelaki, bukan perempuan, makanya nggak punya istri, nggak punya suami, itu malaikat. Taat terus, ruku terus, sujud terus itu malaikat. Maka kalau diambil pelajaran dari segi ketaatan, makhluk Allah itu ada 3 macam. Antara manusia, malaikat, dan iblis. Iblis itu selalu maksiat. Gak ada iblis taat pada Allah. Maksiat terus itu iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, makhluk Allah taat terus. Siapa? Malaikat. Nah, malaikat taat terus pada Allah. Yang ketiga, makhluk Allah kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Siapa? Manusia. Iya, manusia itu kan lagi terang pikirannya, sujud, sholat gitu. Lagi pusing mikirin ini itu, enggak begitu tuh manusia itu. Itu iya, lagi senang sholat, lagi sumpek ya, sumpek tahu sumpek? Iya, lagi sujud, iya. Kadang-kadang begitu juga ada. Lagi susah sujud mohon pada Allah. Iya, lagi senang jalan-jalan, lupa sholat. Itu manusia. Makanya manusia kalau maksiat terus lebih jahat daripada iblis. Iya, lebih jahat daripada iblis. Maksiat terus. Tapi sebaliknya, kalau ada manusia taat terus pada Allah, lebih hebat dari malaikat. Ada yang begitu. Dan Nabi Muhammad itu manusia. Itu taat terus pada Allah. Maka Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Oh begitu, iya. Begitu tuh. Nah kalau kita ya kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Ya, mudah-mudahan saja kita termasuk, walaupun ada maksiat, mudah-mudahan taat atau ketaatan kita bisa menghapus dosa maksiat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kan begitu kan? Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Jadi begitu tuh. Harapan kita cuma begitu. Terus wa tahqiqu annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'il anbiya wal umamis sabiqah. Lakin bi'tibari alamil arwahi fa inna ruhahu khuliqat qabla al arwahi wa arsalallahu ilaihim fa balaghatil jami'a wal anbiya'u nuwabuhu fi alamil ajsam. Artinya, dan hakikatnya adalah sesungguhnya Nabi Muhammad diutus untuk seluruh nabi dan umat-umat terdahulu, akan tetapi dengan perhitungan alam arwah. Karena ruh beliau telah diciptakan sebelum ruh-ruh yang lain, dan Allah mengutus ruh beliau kepada ruh-ruh yang lain, maka sampai ke seluruh. Adapun para nabi adalah pengganti beliau di alam jisim, Jadi pada hakikatnya Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh anbiya, para nabi dan para umat-umat yang terdahulu. Tapi itu dihitungnya atau dilihatnya dari alam arwah. Sebab Allah belum menciptakan alam semesta ini, Allah sudah menciptakan ruh Nabi Muhammad. Iya, belum ada apa-apa ini. Allah sudah menciptakan ruh Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan yang diciptakan pertama adalah cahaya Nabi Muhammad. Iya, nur Nabi Muhammad diciptakan. Nah, yang dimaksud nur di situ yaitu ruh Nabi Muhammad diciptakan terlebih dahulu. Dengan nurnya Nabi Muhammad itu baru Allah menciptakan alam semesta ini, gitu. Ya, termasuk ruhnya para nabi.
Jadi walaupun Nabi Muhammad diutusnya oleh Allah ya, diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir, itu pada hakikatnya kalau dilihat dari alam ruh, Nabi Muhammad paling awal. Cuma jisim itu jasad ya. Jasadnya itu diutus oleh Allah pada urutan yang terakhir. Urutan yang terakhir. Itu jisimnya. Oh, jadi begitu para nabi, mulai dari Nabi Adam dan seterusnya, pada hakikatnya duluan Nabi Muhammad. Iya, duluan Nabi Muhammad. Kalau dilihat dari alam roh, Kalau dilihat dari alam jisim, jasmani, jisim, Nabi Adam duluan memang. Begitu tuh. Adam. Nabi kedua Idris, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, gitu kan? Sampai Isa. Sesudah Nabi Isa baru Nabi Muhammad SAW. Gitu. Sedangkan menurut keterangan lagi, Allah mengutus para rasul 124.000. 124.000. Semuanya 124.000. Banyak banget, iya. Cuma 124.000 itu tidak diwajibkan untuk diketahui namanya. Kita tidak diwajibkan untuk mengetahui namanya. Nah, dari 124.000 itu ada pilihannya. Dipilih sampai 313. Jauh banget, iya. Dari 124.000 sampai dipilih menjadi 313. Dari 313 pun masih ada pilihan. Berapa itu pilihannya? 25 atau 25. Iya, 25 itu yang wajib diketahui namanya. Kita harus tahu tuh, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf dan Ayub, Su'aib dan Harun dan Musa dan Ilyas, Zulkifli, Dawud, Sulaiman dan Ilyas dan seterusnya. Itu kalau dilakukan begitu gampang. Tapi kalau dihafalkannya Adam, Idris, Nuh, apalagi ya? Aduh. Begitu tuh. Itu yang wajib diketahui 25. Nah, dari 25 itu pun masih ada pilihannya. Pilihan lagi itu. Yaitu 5 yang biasa disebut ulul azmi itu. Ada pilihan lagi. Berarti yang 5 itu hebat banget ya? Iya, hebat banget. Dari 5 ini ada pilihan lagi. Tinggal 1, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi Nabi Muhammad memang ya sudah gak ada bandingan lah. Pilihan terakhir, bagusnya luar biasa gitu. Sudah gak ada bandingannya lagi itu, Nabi Muhammad. Fahuwa mursalun li jami'in nas min ladun Adam ila yaumil qiyamah hatta ila nafsihi liduhulil jami'i tahta qali bu'ithu ilan nasi kaffah. Wa qaulu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia, dari mulai Nabi Adam sampai kiamat, ila yaumil qiyamah tuh, hingga kepada dirinya sendiri, karena masuknya semua ke dalam sabdanya, aku diutus untuk manusia seluruhnya. Begitu. Itu sabda Nabi. Dan firman Allah, dan kami tidak mengutus kamu, kaminya Allah, melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Begitu tuh. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Bukan untuk orang Arab saja, untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Ya Arabnya, ya Indianya, taruhlah ya Arab Asia berarti ya. Ya Asianya, ya Eropanya, Afrikanya, mana lagi? Amerikanya, terus Australianya itu. Namanya manusia, berarti Nabi Muhammad diutus untuk semuanya itu. Untuk semuanya.
Itu firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad, kaminya Allah, kamunya di sini adalah Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Gitu. Faman nafa umuma bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam faqad kafara. Maka barang siapa yang menafikan keumuman diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menganggap Nabi Muhammad tidak diutus kepada seluruh manusia, maka benar-benar ia telah kufur. Demikian pendapat Syekh Bajuri. Qala dzalikal Bajuriyu. Jadi menurut Imam Bajuri atau Syekh Bajuri, kalau ada orang menafikan atau tidak percaya bahwa Nabi Muhammad diutusnya ke seluruh manusia, orang itu sudah kafir. Oleh karena itu kita harus tata hati kita, keimanan kita. Oh iya, Nabi Muhammad diutus ke seluruh manusia. Saya termasuk manusia. Nabi Muhammad menganjurkan semua manusia harus ibadah pada Allah. Ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Saya manusia harus ngikutin pendapat Nabi, perintah Nabi, ibadah. Yang sunnah kita kerjakan, yang wajib kita kerjakan pula. Yang larangannya kita tinggalkan semuanya, baik yang haram atau yang makruh, kan begitu ya? Itu larangan dari Allah. Walaupun makruh tinggalkan, walaupun makruh, begitu tuh. Jadi semua manusia itu harus taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan warrajihu annahu mursalun ilal malaikah irsala tashrifin wa in rajjaha ba'duhum huna khilafahu wa amma irsaluhu ila sairil hayawanati fa irsalu tashrifin qat'an ay bila khilafin. Syekh Bajuri berkata pula, menurut pendapat yang lebih unggul, rajih itu unggul, adalah sesungguhnya Nabi Muhammad diutus untuk malaikat dengan pengutusan tashrif, artinya memuliakan. Sekalipun sebagian ulama mengunggulkan dalam masalah ini pendapat yang berbeda. Adapun diutusnya beliau untuk semua hewan, maka pengutusannya itu ialah pengutusan memuliakan dengan pasti, yakni tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi menurut pandangan Imam Bajuri, bahwa Nabi Muhammad diutus kepada malaikat adalah irsalah tashrif, yaitu pengutusan sebagai memuliakan. Jadi malaikat itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Yaitu malaikat selalu taat. Malaikat selalu taat kepada Allah. Maka diutusnya Nabi Muhammad kepada malaikat itu sebagai pemuliaan atau kemuliaan para malaikat. Malaikat taat, makanya dimuliakan. Kita bisa ambil pelajaran pula. Kalau kita taat pada Allah, ya sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang taat dimuliakan, kalau yang tidak taat ya tidak dimuliakan, dihinakan berarti. Kalau yang taat dimuliakan oleh Allah, tempatnya nanti di surga. Kalau yang tidak taat sebab dihinakan, tempatnya neraka, begitu. Masya Allah. Tinggal pilih mana kita. Kalau pilih surga, ya marilah kita taat pada Allah. Berarti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimuliakan. Balasannya baik, surga. Kalau kita tidak taat, berarti kita dihinakan oleh Allah, balasannya neraka. Kata Nabi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amal perbuatan baik, perbuatan manusia itu baik, fa khairun, maka balasannya juga baik. Tapi sebaliknya, wa in syarran fa syarrun. Jika amal perbuatan manusia itu buruk, balasannya juga buruk. Neraka. Allahu Akbar. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Nah,
sekarang bagaimana kalau Nabi Muhammad diutus pada binatang, hayawan tuh? Wa ma irsaluhu ila sa'iril hayawanati fa irsalu tashrifin qat'an. Adapun diutusnya beliau untuk semua hewan, maka pengutusannya itu ialah pengutusan memuliakan dengan pasti. Manusia, bukan manusia, hewan. Nabi Muhammad diutus pada hewan. Apa sama manusia itu hewan itu disuruhnya taat kepada Allah seperti manusia? Tidak. Nabi Muhammad diutusnya ke hewan itu adalah irsalu tashrif, untuk memuliakan. Maksudnya pada hewan pun kita harus hormat. Hormat iya. Hormat pada hewan iya. Nabi Muhammad menganjurkan kalau cara menyembelih hewan. Pelajaran dari Muhammad. Kalau nyembelih kambing, taruhlah kambing ya, contoh kambing, tajamkanlah pisaunya supaya tajam sekali. Kenapa? Soalnya kalau tajam sekaligus begitu kan potong, udah putus, gitu. Itu kalau motong hewan, pisaunya harus tajam sekali. Dan ada adabnya lagi. Kalau memotong hewan, kok yang dipotong hewannya itu banyak? Jangan sekali-kali yang belum dipotong melihat temannya yang lagi dipotong. Hewan kurban banyak ya. Ya tentunya kalau ada tempatnya ya. Yang lagi dipotong di sini, yang belum dipotong jauh-jauh sana. Biar yang belum dipotong tidak melihat. Itu adab. Iya, itu memuliakan. Jadi Nabi Muhammad memuliakan hewan. Itu ya. Coba kalau kita motong, goloknya tumpul. Nah, goloknya tumpul. Begitu dijalankan enggak putus-putus. Kan kayak nyiksa namanya itu. Itu enggak boleh kata Nabi. Jangan begitu. Jadi kalau mau motong hewan, entah itu kambingnya, kerbonya, sapinya, ayamnya, itu kan tajamkan dulu itu pisaunya. Biar cepat putus tuh, enggak tersiksa. Gitu tuh. Itu diutusnya Nabi Muhammad kepada binatang, yaitu untuk memuliakan. Tentang memuliakan hewan, Nabi Muhammad pernah menyatakan, dakhalatim ra'atun naro fi hirratin. Seorang perempuan masuk ke neraka sebab seekor kucing. Hirrah itu kucing. Loh, kenapa seorang perempuan masuk neraka sebab seekor kucing? Robatotha falam tut'imha falam tadaha ta'kulu min khosyasil ardi. Kucing itu diikat oleh seorang perempuan, diikat. Sudah diikat, nggak dikasih makan. Sudah nggak dikasih makan, nggak dilepas lagi, masih diikat aja. Akhirnya kucing itu ta'kulu min khosyasil ardi. Kucing itu bisa makan hewan-hewan yang kecil yang melata keluar dari bumi. Kecoa datangi, ada deketin itu kucing, ditangkap kecoanya, dimakan. Datang lagi hewan yang kecil, ditangkap, ya cicak misalnya, ditangkap, dimakan. Lama-lama hewan yang kecil nggak ada di situ, habis. Itu tetap nggak dilepas sama perempuan itu tadi. Nggak dilepas, nggak dikasih makan lagi. Akhirnya kucingnya mati. Nah, perempuan yang ngikat itu belum sampai tobat, meninggal. Nah, perempuan itu berhak menerima siksa, masuk neraka. Begitu tuh. Itu kata Nabi begitu. Makanya dengan hewan pun harus hormat, harus sayang, begitu ya, harus kita muliakan gitu. Itu binatang, kucing. Kalau burung bagaimana? Ya sama. Berani pelihara burung, harus berani ngasih makan. Beli burung, pasar burung, Matraman ya. Di Matraman Pramuka, iya Pramuka. Beli burung, bagus, wah bagus banget. Sehari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu masih mau ngasih makan. Kesananya males, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dilepas. Akhirnya kelaparan di burung, mati.
Nah orang itu masuk neraka juga kalau nggak buru-buru tobat. Hati-hati itu, gitu ya. Ayam sama, pelihara ayam, berani pelihara ayam, ngasih makanlah, minumlah, gitu. Jangan cuma berani peliharanya saja, tapi tidak mau tanggung jawab. Itu ayam, kambing, kerbau sama. Berani pelihara itu binatang harus berani ngasih makan. Maaf, itu binatang. Apalagi maaf, bini, istri. Berani punya istri, berani ngasih makan. Iya nafkah itu. Kasih nafkah, makanannya, pakaiannya, kan begitu kan? Kalau enggak, lebih-lebih dahsyat lagi itu. Cuma tidak tanggung jawab pada binatang, kucing juga masuk neraka, apalagi dengan bini ya. Punya bini, punya anak, begitu kan? Allahu Akbar. Kausar berapa istrinya? Nah, kira 2. 2. Ya sebentar lagi 2 ya. Mau nambah lagi? Alhamdulillah mau nambah lagi. Iya. Iya nggak apa-apa, duitnya banyak kan? Saya tahu duitnya dia banyak. Saking banyaknya itu duit sampai kepeng. Iya nggak kehitung duitnya, Allah Akbar. Nah itu makanya tanggung jawab ya Allah. Jadi Nabi Muhammad diutusnya kepada binatang adalah irsalu tashrifin, yaitu pengutusan memuliakan. Jadi kita harus memuliakan binatangnya. Kita teruskan. Halaman 114. Qalahu lil alamin. Kemarin kan ada kan? Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina, ada kan? Ya, ini penjelasannya sekarang. Qauluhu lil alamin ismu jam'in li alamin bi fathil lami wa wasmun lima siwallahi wa sifatihi minal mawjudati. Ucapan nazim, yaitu pengarang kitab ini, namanya Syekh Ahmad Marzuki. Kalimatnya lil alamina adalah isim jamak dari mufrad alamun. Jadi kalimat alamina itu bentuknya bentuk jamak. Jamak itu banyak. Mufrad itu bentuk tunggal. Tunggalnya kalimatnya bentuk bacaannya adalah alamun. Alamun satu. Kalau alamuna atau alamina itu bentuknya jamak. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab kan ada bentuk mufrad, tasniyah atau musanna dan jamak gitu. Nah, kalimat alamin adalah bentuknya jamak. Jamak itu banyak. Kalimat alamin bi fathil lam, yaitu dibaca fathah lamnya ala tuh. Bukan alimin, bukan, tapi alamin. Terus apa yang disebut alam? Wa wasmun lima siballahi wa sifatihi minal mawjudat. Ialah nama untuk selain Allah dan sifat-sifatnya yang wujud. Jadi alamin adalah nama untuk selain Allah. Selain Allah pokoknya itu namanya alam. Selain Allah alam tuh. Manusianya, binatangnya, langitnya, buminya, mataharinya, dan lain-lainnya. Pokoknya selain Allah itu namanya alam. Namanya alam itu. Itu nama selain Allah. Nama selain Allah itu alamin. Fayashmalul malaikata wal insa wal jinnah wal jamadati. Lakin irsaluhu ilal malaikati irsalu tashrifin lahum li'addihim min ummatihi la taklifin bi syariatihi wa ilal jamadati irsalu ta'minin laha minal khosafi biha wa nafi qalahu Muhammad ibn Ahmad Ulaishin. Maka alam mencakup malaikat. Jadi alam meliputi malaikat, sebab malaikat selain Allah kan? Selain Allah termasuk
malaikat. Maka alam itu mencakup malaikat, manusia, jin, dan semua benda-benda mati, jamadat. Ya, batunya, pokoknya benda mati lah gitu. Itu termasuk alam. Akan tetapi diutusnya beliau kepada malaikat adalah karena memuliakan mereka. Irsalu tashrif, karena memuliakan mereka. Jadi malaikat dimuliakan karena para malaikat termasuk umatnya. Li'addihim min ummatih, karena para malaikat itu termasuk atau dihitung umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taklifin, tuh, la taklifin, tapi diutusnya itu bukan karena pembebanan atau taklif, tidak. Jadi cuma tashrif, itu memuliakan. Dan diutusnya Nabi kepada benda-benda mati adalah pengutusan karena pengamanannya, menyelamatkannya dari kerobohan atau kepunahan dan semacamnya. Demikianlah pendapat Syekh Muhammad bin Ahmad Ulaisi. Jadi diutusnya untuk benda-benda mati seperti batu dan seterusnya, itu untuk pengamanan. Maka kalau benda mati, taruhlah gunung, itu dibabat pepohonannya, akhirnya bagaimana? Gampang roboh. Ya, gampang longsor, kena air longsor, kena hujan longsor. Kalau sudah longsor jadi banjir dan seterusnya. Benar juga kalau Nabi Muhammad diutus untuk mengamankan itu. Manusia jangan ceroboh. Maka dalam Al-Quran disebut Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Ini sebab ulah manusia. Kalau manusianya baik-baik, enggak begitu. Gunung dirapihkan, pepohonannya dirawat, aman. Tuh. Sungai, jangan sampai kita membuang sampah ke sungai. Kalau kita membuang sampah ke sungai sembarangan, sembrono, akhirnya penuh sampah. Yang tadinya enggak banjir jadi banjir. Kan sebab ulah manusia itu. Coba kalau manusianya nggak begitu, nggak ceroboh, buang sampah di tempatnya, nggak banjir. Buang sampah di got, akhirnya mendung, banjir, begitu kan? Iya banjir. Jangan sampai begitu tuh. Jadi kerusakan di daratan dan di lautan itu bima kasabat aydin nas, sebab usaha manusia, sebab ulah tangan manusia. Begitu. Kalau tangan manusia itu rapi, terampil, bagus, nggak bakalan begitu, gitu ya. Itu. Kita teruskan. Nah, yang semacam itu adalah tadi menurut pendapat Syekh Muhammad bin Ahmad Ulaisi. Qaluhu wa fuddila. Ay wa yajibu ala kulli mukallafin ayya taqida annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i wal mursalin wa sayyiduhum bi syahadati qouli ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidul alamina yaumal qiyamati wala fakhra ana sahibul liwa'il hamdi yaumal qiyamati wala fakhra adamu faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhra. Artinya ucapan nazim wa fuddila tadi ada ya, Muhammad nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila, ada wa fuddila tuh. Kalimat wafudillah yakni wajib bagi setiap mukallaf berkeyakinan bahwa sesungguhnya Nabi adalah Nabi dan Rasul yang paling utama. Tuh. Jadi kita harus berkeyakinan
Nabi Muhammad ya nabi ya rasul dan yang paling utama dia. Afdalul anbiya'i wal mursalin. Jadi Nabi Muhammad itu ya diutus oleh Nabi sebagai rasul dan sebagai nabi. Soalnya ada, cuma nabi saja ada, seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan rasul. Nabi Khidir nabi saja, bukan rasul. Tapi kalau Nabi Muhammad ya nabi ya rasul, begitu. Dan dia adalah yang paling utama. Yang paling utama. Dan pemimpin para nabi dan rasul tuh. Berdasarkan bukti firman Allah Ta'ala dan tiadalah kami mengutus kamunya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk rahmat semesta alam, rahmatan lil alamin. Asal jangan kebablasan aja. Iya, sekarang ada yang kadang-kadang kebablasan. Islam kan diutus untuk rahmatan lil alamin, toleransi. Akhirnya saya masuk ke gereja ikut ibadah dengan mereka. Itu kebablasan. Nanti mereka yang agamanya lain Islam, saya ajak sholat Jumat bareng-bareng. Ya nggak begitu. Masalah akidah nggak begitu. Akidah. Yang dimaksud rahmatan lil alamin, toleransi. Ada orang Yahudi, Kristen, rumahnya kebanjiran, kita bantu untuk menyelamatkan. Ada orang Kristen, ya Allah kasihan anaknya nggak makan. Kenapa ditanya? Nggak punya beras, kasih. Itu toleransi. Mungkin nanti kalau ada umat Islam lagi banjiran rumahnya, orang Kristen lihat kan, bantu. Itu. Tapi masalah akidah nggak boleh. Iya, masalah akidah ya lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu. Kamu mau nyembah Tuhan kamu di gereja silakan. Saya mau nyembah Tuhan saya Allah dengan sholat di masjid. Jangan campur gitu, jangan campur. Tapi kalau cuma kondangan boleh, kondangan. Saya diundang oleh orang Kristen mau ngawinin anaknya, pesta. Saya datang aja. Orang kondangan gitu kan. Ada orang Kristen diundang oleh orang Islam, kondangan boleh-boleh saja, begitu ya. Isa jam berapa kami ini? Udah. 3 menit lagi. Ya. Ini ada hadis nih. Nabi berkata, "Ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhra." Aku adalah pemimpin seluruh alam pada hari kiamat dan tiada yang lebih agung. Tuh. Jadi Nabi Muhammad pemimpin alam. Pemimpin seluruh alam nanti pada hari kiamat. Gak ada yang lebih agung dari Nabi Muhammad. Ana sahibul liwa'il amdi yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah pemilik bendera pujian di hari kiamat dan tiada yang lebih agung. Jadi nanti di sana di padang mahsyar ada bendera bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang punya Nabi Muhammad. Yang lain gak ada. Nabi yang lain juga gak ada. Cuma Nabi Muhammad yang punya bendera. Tapi Nabi Muhammad itu gak sombong. Tidak sombong. Tidak ada yang lebih utama dari itu. Adamu faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhra. Nabi Adam kemudian orang-orang setelahnya adalah di bawah benderaku di hari kiamat. Dan tiada yang lebih agung. Jadi Nabi Muhammad dan semua makhluk, tentunya yang Islam, yang mukmin begitu kan, ada di bawah bendera Nabi Muhammad SAW, baris ke belakang. Kalau yang kafir nggak bakal lagi bendera Nabi Muhammad gitu. Nggak tahu bagaimana, wallahu a'lam begitu ya. Itu Nabi Muhammad begitu. Ai a'zama min hadza awil makna la aqulu dzalika fahron bal tahaddutan bin nikmah. Yakni tiada yang lebih agung dari ini semua, atau maknanya aku tidak berkata itu karena sombong, akan tetapi karena menceritakan nikmat. Begitu. Sampai di sini dulu ya. Waktunya habis, insyaallah diteruskan giliran akan datang. Mudah-mudahan dalam keadaan selamat. Jangan lupa nanti sudah selesai sholat ada undangan ya tahlil bersama di bawah. Allahumma sholli ala nurin anwar wasilil asrar tidiya bil ahyan miftah babil yasar
sayyidina Muhammadin muhtar wa alihi athar wa sahbihi ajar adada billahi miftari Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ارزقنا التقوى والاستقامة والقول وحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته